Nah, baik, di kesempatan kali ini ya kita bahas mengenai perkara nanam cabai, nanam tomat ketika musim hujan ya, atau musim penghujan. Bahkan ada 3 hari ke belakang ya, banyak mengeluh para petani curah hujan yang begitu dahsyat, curah hujan yang tidak henti-henti. Bagaimana dengan keadaan tanaman cabai dan tomat kita? Yuk kita bahas kita sebentar lagi. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu. Baik sahabat petani bujak ya, di kesempatan kali ini sekali lagi kita bahas ya mengenai perkara tanaman cabai dan tomat ya ketika musim hujan. Apa aja yang harus diperhatikan ketika musim hujan itu? Yang pertama ya, yang pertama adalah maka kita kalau nanam ketika musim hujan maka curah hujannya tinggi, curah hujannya dahsyat. Maka yang harus diperhatikan yang pertama yaitu pH ya. pH apa? Yaitu pH tanah ya. pH tanahnya kita perhatikan. Kenapa pH tanah kita harus diperhatikan? Pasti dan pasti kalau ketika musim hujan pH tanah itu akan turun ya. Ketika pH tanah turun, dampaknya atau efeknya penyebaran unsur hara daripada tanah itu cepat. Maka harus diperhatikan juga yang pertama pH-nya, selalu dan selalu pH tanah kalau kita untuk tanaman cabai dan tomat maka harus lebih daripada 6,2, 6,5 sampai 7,3. pH tanah sekurang-kurangnya 6,2. Nah, apakah cukup berarti mengenai di musim hujan pH tanah cukup ya? Ketika pH tanah turun, maka unsur hara tanamannya itu akan cepat berkembang. Apa yang berkembang itu patogen-patogennya. Patogen-patogen cukup cepat berkembangnya jamur yang merugikan untuk tanaman ya, cepat juga untuk menyerangnya ya. Ya. pH tanah akan turun, pasti dan pasti pH tanah akan turun. Maka gimana caranya supaya untuk menambah daripada pH tanahnya? Maka kita tambah lagi dan lagi, yaitu dolomit kapur ya. Dolomit kapur yang ada bahan aktif itu CaO, itu kan CaO2. Yang lebih tepat, lebih bagus lagi itu kan, maka dolomit ini sebanyak mungkin ketika kita bikin bedengan dari awal. Kalau dolomitnya ditabur seperti ini nih kan, nah seperti ini, maka ditabur dolomitnya itu merata terus dan terus sebelum ditutup pakai plastik mulsa, maka akan seimbang. Itu yang paling tepat untuk mencegah daripada datangnya musim hujan, pH-nya akan seimbang. Nah, tapi kalau sekarang kurang ya bolehlah ditambah lagi dengan apa? Yaitu dengan menambah kapur dolomit pertanian yang ada CaO2-nya ya. Baik, itu yang pertama pH tanah. Itu sangat penting karena apa? Jamur dan patogen ketika musim hujan. Untuk yang keduanya itu penyakit nih ya. Yang pertama pH tanah diperhatikan, yang kedua itu penyakit ketika datang musim hujan. Penyakitnya apa aja? Yang pertama, jamur atau patogen dia akan cepat berkembang biaknya gitu kan. Kelembaban tanah dan udara, apalagi sinar matahari kurang, pasti dan pasti dia jamur dan patogen akan cepat berkembang biak ya. Terus jamur dan patogen ini yang kuat itu supaya pencegahannya seperti apa gitu kan. Maka pengendaliannya adalah ya, fungisida. Pilih fungisida yang tepat. Kalau fungisida pasti dan pasti dibagi dua nih fungsidanya. Ada fungisida untuk masa generatif, ada juga untuk masa vegetatif. Kalau untuk masa vegetatifnya fungsidanya apa, vegetatifnya apa, generatifnya apa.
Jadi masalah penyakit itu ya, masalah penyakit yang keduanya masalah penyakit, maka jamur dan patogen akan cepat berkembang biaknya. Maka untuk mengendaliannya adalah pilih fungisida yang tepat. Fungisida akan dikasihkan ke tanaman kita dibagi dua, ada namanya fungisida untuk masa atau fase generatif dan fase vegetatif. Jangan salah lagi, masa vegetatifnya apa, fungsidanya, generatifnya apa ya. Terus yang ketiga, ketika kita nanam cabai, ketika kita nanam tomat di musim hujan, apalagi yang untuk unsur huru haranya dan penyakit-penyakitnya, yang ketiganya itu klorofil atau fotosintetis ya. Nah, klorofil dan fotosintetis itu kan gimana caranya supaya bisa baik, tidak merusak. Nah, maka dengan cara pertama, ambil, jangan salah lagi kalau kita milih obat-obatan atau racun, baik fungisida atau pestisida yang tepat. Baca dulu labelnya sedemikian mungkin, apa bahan aktifnya. Nah, kalau ketika musim hujan, yang dibutuhkan untuk bahan aktifnya apa? Yang pertama, cari bahan aktif manggojeb ya, perlu lagi. Terus tembaga atau ditan ya, atau propinep boleh tuh kalau ketika hujan ya. Itu untuk pencegahan seperti gitu. Terus tembaga juga boleh dimasukin terus ya. Dakonil itu bahan aktif itu bisa dimasukin, asalkan jangan sampai seperti gini ya, harus diwaspadai juga. Contoh mau disuspensikan antara bahan aktif yang lain sama bahan aktif yang lain, apakah bisa disuspensikan? Bisa, makanya di labelnya harus dibaca. Jangan sampai gini nih, bikeno ya, kenajol disatukan atau jadi air gitu kan. Maka harus si om apa lagi itu kedengaran. Cut dulu. Ada contohnya bikeno ya, ada nama bahan aktif bikeno sama konajol disatukan. Nah, itu jangan sampai disatukan. Karena apa? Karena nantinya akan jadi nol, hasilnya jadi air ya. Nah, makanya untuk menanggulangi daripada penyakit ketika musim hujan, jangan disamakan. Kalau masa vegetatif fungsidanya apa, generatif fungsinya apa. Jadi abamectin. Nah, itu masa vegetatif, generatifnya kita rubah pakai imidacloroprid atau apa. Jadi jangan disatukan juga. Kalau andaikan bahan aktif yang sama disatukan, disuspensikan, jangan. Misalkan gini, abamectin. Ada abamectin itu contohnya apa ya? Abasel. Ada abasel. Itu abamectin tuh. Terus abamectin tuh kan diantaranya ada demolis ya, ada abasel, itu sama bahan aktifnya itu abamectin. Nanti ditempatkan yang beda. Kalau misalkan abasel untuk masa vegetatifnya, generatifnya pakai demolis gitu. Jadi jangan disuspensikan dua-duanya. Kita abasel pakai, demolis pakai, atau remis ya, gitu istilahnya. Jadi sahabat petani, dimanapun sahabat petani bijak berada, baik bijak ya. Nah, di musim hujan itu kita ulangi lagi dan lagi nih, jangan bosan-bosan. Pertama harus diperhatikan apa? Yaitu pH tanah. Yang kedua masalah penyakitnya atau jamur dan patogennya akan berkembang biak ya. Dengan cepatnya berkembang biaknya. Yang ketiganya itu kita perhatikan juga klorofil dan fotosintetis. Nah, kalau ketika musim hujan ada percak daun ya, dan sebetulnya penyakit kita nanam cabai, kita nanam tomat, penyakitnya itu aja ya. Nggak ada yang lain, diantaranya Phytophthora, kutu kebul, patek, gitu kan. Itu aja, di antara itu aja. Maka kita kuasai seperti itu. Nah, kalau untuk daun nih, tips untuk daun ketika musim hujan, kan biasa daun rontok, daun rusak, dan sebagainya. Dengan cara obatnya apa?
Nih ya, kalau untuk daun, pupuk daun ketika musim hujan ya, yang pertama harus diperhatikan magnesium sulfa ya. Bisalah kita pilih mau dari produk Maroke, mau dari produk Sapatani, boleh. Ada yang ditulisannya itu Mag S ya, magnesium sulfa gitu kan. Nah, Mag S atau gimana caranya? Nah, yang pertama itu. Yang kedua, KNO3, perhatikan ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya fungsidanya, mau pakai misalkan antrakol boleh, pakai TAF, namanya magnesium sulfa, KNO3 sama fungisida itu aja cukup ya. Dan jaga mood perkara pertanian ya, selalu ada dalam kesemangatan daripada pertanian. Baik yang menyampaikan, baik pula yang mendengarkan. Ada yang lebih baik lagi, yaitu siap menyampaikan dan mengamalkannya. Akhirnya yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.